Mudik tahun 2025 Cibarusah ke Jepara. Hai guys, assalamualaikum. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah tahun ini kita bisa pulang lagi ke Jepara. Jadi Jepara itu kampung asalnya suami aku alias ayahnya Kiana nih guys. Kali ini aku bikin vlognya itu potret aja ya guys ya, karena memori aku tuh nggak sanggup banget buat menampung video-video dan foto-foto yang udah aku ambil selama perjalanan dari awal berangkat sampai pulang lagi. Ini sebenarnya video-video untuk story-story gitu, tapi aku edit aja, aku jadiin satu dan aku bikin video vlog gitu. Oke, jadi ini adalah hari pertama dimana aku tuh baru berangkat sore dan sampai sini itu jam 3 subuh. Jadi aku tuh berangkat di hari terakhir puasa. Jadi pas datang ke sini aku langsung sahur dan ini hari terakhir puasa di Jepara. Lanjut malamnya aku sama suami aku ngajak adeknya suami aku, terus sama ibu sama bapak mertua juga. Sebenarnya bapak mertua diajak tapi karena dia ada keperluan lain jadi dia nggak ikut. Nah ini kita ada di alun-alun Jepara guys. Jadi di sini kita takbiran ya, karena tadi kan hari terakhir puasa, jadi ini tuh malamnya takbiran, besoknya langsung lebaran gitu. Di sini di alun-alun Jepara itu emang selalu rame katanya kalau kata suami ya. Ini ada ibu aku lagi dada-dada, dia lagi jalan-jalan. Tadi ada bapak aku lagi cobain batu buat rematik katanya. Nah kalau ini ada ipar aku ya, adik kandungnya suami aku yang masih kelas 1 SMP, jauh banget umurnya sama suami aku. Jadi ini kita lagi jalan-jalan aja menikmati suasana. Kalau di tahun lalu pas aku kesini ngajak orang tua aku itu ada lomba takbiran gitu guys, tapi kali ini lomba takbirannya udah selesai katanya. Jadi pas malam takbiran cuman buat nongkrong-nongkrong aja sama jajan-jajan. Lanjut di sini ada Kiana yang mau naik odong-odong katanya. Udah kita turutin aja sebelum kita cari tempat duduk untuk nongkrong-nongkrong sama jajan-jajan gitu guys. Oh ya, for your information, jadi aku itu udah nggak punya mertua perempuan karena mertua perempuan itu udah meninggal sebelum suami aku tuh kenal sama aku. Tapi masih ada mertua laki-laki dan adiknya yang paling bontot masih kelas 1 SMP guys. Jadi kita masih setiap tahun pulang karena masih ada keluarga guys. Sebenarnya suami aku itu punya adik 2, yang satunya laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki itu sudah menikah dan punya anak, sekarang tinggalnya di Yogyakarta. Tapi kebetulan tahun ini ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, jadi nggak bisa pulang bareng. Lanjut di sini aku sama yang lain mau cari-cari makanan atau jajanan sambil nongkrong gitu guys. Aduh aku bingung mau ngomong apa lagi. Jadi ya videonya sebenarnya kayak gini-gini aja, kayak kita tuh cuma jalan-jalan di sini cari-cari makanan, terus mau cari tempat nongkrong gitu. Ini aku masukin aja videonya karena aku tuh nggak tahu ya mau masukin video-video yang bagus tuh kayak gimana. Jadi biar videonya rada panjangan dikit aja gitu ya guys ya. Lanjut lagi guys, ini aku sama suami aku tuh lagi cari makanan ke belakang alun-alun gitu. Sebenarnya udah jalan jauh terus makanannya tuh nggak ada yang dicari, jadi kita balik lagi ke sini. Dan ini aku dapet kan dapet sih sebenarnya, tapi tadi tuh sebelumnya aku lagi beli kerak telur, terus aku lihat di sampingnya kok ada dimsum, kayaknya itu enak deh, dimsum mentai gitu kan. Terus aku kayak ya udah beli. Nah ini udah kebeli semua makanan dan jajanan-jajanannya. Jadi kita beli jajanan-jajanan yang ada aja gitu, yang menurut kita pengen gitu, enak gitu, ya udah kita beli gitu. Nah ini kita cobain pizza mini gitu loh, pizza ala-ala, tapi ini enak sih, worth it gitu. Aku nyari pizza yang ada mozzarellanya gitu, kayak tuh wih enak banget kan. Ini tuh kriuk banget bawahnya, tahu guys, enak banget. Nah ini aku lagi cobain dimsum mentainya. Ini aku suruh ada ipar aku ngerekam gitu, kayak Dedek rekamin deh Mbak Nia, dia mau makan gitu. Terus dia mau aja dong. Terus ini aku kayak lagi nge-review gitu ala-ala gitu kan. Samnya juga enak banget. Nah ini ada video sedikit yang Kiana lagi marah-marah ngambek gitu, nggak tahu kenapa, padahal udah dibeliin makanan yang banyak tapi dia marah-marah gitu, nggak jelas banget ya kan. Ternyata dia tuh minta pengen ngelukis katanya, tapi ternyata lukisannya nggak ada bentuknya dong, baru ditinggal 2 detik aja, masa kayak begini. Ya namanya juga anak kecil kan, nggak apa-apa lah, seenggaknya dia tuh bisa seneng diajak main ke sini, melatih motoriknya dia gitu ya kan. Lanjut
habis ngelukis dia minta lagi dong main pasir-pasiran bareng ayahnya. Ya udah, jadi ditemenin deh sama ayahnya main pasir-pasiran. Kayak juga anak-anak kan, daripada nggak diturutin terus berisik, kita nggak bisa tenang kan, mau ikutan nongkrong di sini. Ya udahlah, kita turutin aja kan. Tapi di sini dilihat-lihat kayaknya ayahnya juga senang nih main di sini, nggak cuman Kiana doang. Kayaknya dia lebih tertarik nih daripada Kiana. Curiga nih, kayaknya ayahnya nih yang ngajak mainan ginian, bukan Kiana. Lanjut ini keesokan harinya, suasana di pagi hari, dimana hari ini adalah hari raya Idul Fitri yang ke 1446 tahun Hijriah. Masya Allah, tabarakallah, di sini bisa dilihat suasana pagi di hari Idul Fitri itu sangat tenang, nggak kayak biasanya. Kebetulan aku pagi ini nggak ikut sholat, jadi aku bisa ngerekam suasana pagi ini. Setelah sholat Id selesai, abis bermaaf-maafan, kita lanjut ke musola belakang rumah. Jadi ini tuh ada tradisi di kampung sini. Jadi kita tuh nggak keliling-keliling ke tetangga, tapi kita kumpulnya di sini nih. Ini dinamain pondok. Kalau misalnya kita sebutannya tuh musola ya guys. Jadi kita halal bihalalnya tuh di sini sambil berdoa, terus makan-makan, bawa makanan masing-masing. Terus nanti tuh kita kayak tukeran-tukeran makanan gitu. Seru banget sih, masya Allah. Di sini tuh kayak rasa kekeluargaannya tuh kuat banget. Awal aku kesini tuh dulu aku canggung, nggak ngerti tradisi ini. Tapi tahun ini aku udah belajar beradaptasi, terus udah prepare gitu kan, masak dari rumah malamnya, terus paginya tuh dibawa ke sini. Karena kalau tahun lalu itu aku tuh nggak masak karena emang nggak tahu tradisinya kan, terus cuman bawa kerupuk doang. Oke, semuanya udah selesai. Terus habis itu sebenarnya kita salam-salaman guys sama satu kampung itu kan, tapi nggak sempet direkam gitu. Terus ya udah, ini tampak rumah suami aku dari zaman dia kecil. Nah ini momen Kiana lagi dikasih THR sama neneknya, terus dia salim, terus cium cipika-cipiki gitu sama neneknya sama angkongnya. Masya Allah, tabarakallah, senang banget liatnya. Lebaran tahun ini tuh kayak lengkap gitu. Lanjut di sini siangnya, ini kayak bapak aku tuh lagi bantuin apa ya, kayak benerin genteng sama antena rumah gitu. Jadi aku tuh udah beradaptasi banget sama rumah ini. Yang awalnya aku tuh masih kayak canggung, mau ngapa-ngapain canggung, kesana kesini kayak malu, nggak bisa, takut salah gitu kan. Ini rasanya kayak ini rumah tuh udah kayak rumah sendiri gitu, kayak aku masak sendiri, bebas gitu ngelakuin apa aja. Lanjut, ini hari keberapa ya, aku lupa, nggak tahu hari itu pas siangnya atau besokannya, aku lupa banget guys. Jadi ini tuh kita mau ke pantai kalau nggak salah. Jadi itu kita mau ke pantai. Nah di sini ayahnya mau ambil uang dulu, abis ambil uang, terus lanjut kita jalan lagi menuju ke pantai. In these sweet moments, I find my place in the warmth of the sun with a smile on my face. Morning's done, the day is won. Sun again setting and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. The counting fades, a peaceful hum. The world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day where every small. Oke, di sini kita udah sampai di pantai. Nama pantainya itu Pantai Bandengan Jepara ya. Karena ini kita nggak dari depannya guys, kita dari arah sampingnya gitu. Karena tahun lalu sempat kesini itu sepi dan kayak belum ada yang tahu gitu loh pintu masuk lewat sini. Terus masih gratis gitu tahun lalu. Nah kenapa sekarang kayak berbayar, terus ramai banget ya kan? Tapi ya udahlah ya, namanya kita bukan orang sini kan. Mungkin orang sini mau minta kayak uang buat kayak pengamanan
makanan gitu kali ya, makanya semuanya jadi diduitin gitu guys. Rame banget lagi, tapi ya udahlah ya. Ini pantainya, untung pantainya tuh masih bagus guys, masih bersih, kayak pasirnya tuh pasir putih. Ya namanya juga liburan pas hari libur nasional, jadi ya wajar aja lah kalau rame kayak gini, nyenengin anak bayi sama buat kebutuhan sosial media gitu kan. Jadi kan kita bisa update lah di pantai gitu ya kan. Tapi emang setiap tahun itu aku selalu diajaknya tuh ke pantai sini, padahal pantai di Jepara itu banyak banget tau guys. Tapi emang ini tuh pantai terdekat dari rumah suami aku. Nah di sini si Kiana lagi main sama ayahnya sama bulenya. Nah itu ada bulenya yang satu lagi sepupunya suami aku gitu. Alhamdulillah sih kayak seneng banget gitu tahun ini, kayak nggak tahu ya, kayak rasanya tuh beda aja gitu. Kiana udah besar, terus semua tuh tertata dengan rapi, kayak kita jalan-jalan itu udah direncanain semua, di list-list gitu tuh. Maksudnya kayak hari pertama kita mau kemana, hari kedua kita mau ngapain, apa mau ngapain lagi, hari ketiga, keempat dan seterusnya gitu loh guys. Pokoknya sehat-sehat terus untuk suamiku, semoga rezekinya selalu dilancarin, semoga segala sesuatu yang berniat baik untuk keluarga terutama anak dan istrinya selalu dilancari, diganti sama rezeki yang berlimpah-limpah dan mengalir seperti air. Amin. Masya Allah tabarakallah, lautnya itu bagus banget, nyaman banget, kayak ya udah gitu. Ini tuh obat banget aku selama belum lebaran kan di rumah terus kayak suntuk, terus ngelihat laut tuh kayak ya udah penatnya tuh hilang aja gitu kan guys. Lanjut lagi, setelah pulang dari pantai ini kita melipir dulu beli perkerangan atau persifutan ya guys ya, karena kalau misalnya kesini kurang afdol gitu kalau misalnya kita tuh nggak makan kerang atau seafood-seafoodan gitulah. Ini sebenarnya celana aku tuh basah guys, karena aku tuh nggak niat mandi, tapi aku pengen foto-foto dan akhirnya basah di bagian bawah celana aku. Lanjut, setelah beli perkerangan, suami aku tuh ngajak jajan es gempol di sini namanya. Sebenarnya esnya tuh isinya tuh cuman kayak apa ya gitu doang gitu, tapi kayak seger aja gitu. Nah sekarang kita udah sampai di rumah, terus kita mau siap-siap makan dulu kan. Nih kerangnya mantep banget guys, kayak sebenarnya cuman dimasak gitu aja sih bumbunya juga, tapi kayak enak aja gitu loh. Nah setelah makan perkerangan paginya itu suami aku belanja seafood lagi, cumi hitam gitu kan. Nah ini aku disuruh masak. Terus abis masak itu kayak udah gitu, kita belum ada kegiatan apa-apa lagi, jadi ya udah goleran aja. Nah terus di sini ada Kiana lagi main sama ayahnya gitu loh. Dia seneng banget naik ke pundak ayahnya, nggak tahu kenapa. Bedanya jangan salfok sama rambutnya Kiana yang keritingnya ke atas gitu. Aku tuh dulu waktu kecil rambutnya tuh persis banget kayak Kiana gitu, keriting gimbal gitu, tapi lucu. Nah ini Kiana tuh, lihat, masya Allah Kiana. Lanjut guys, ini nggak tahu hari keberapa ya, kayaknya ini udah mau mendekati pulang, tapi sebenarnya ini kita belum pulang. Kita mendadak prepare mau ke Jogja, karena yang tadi aku bilang di awal video pas di malam takbiran itu kan aku cerita kalau misalnya suami aku tuh sebenarnya punya adik dua, yang satu laki-laki yang satu perempuan. Nah adik yang laki-lakinya itu nggak bisa pulang karena kerjaan yang nggak bisa ditinggal, tapi ternyata dapat kabar kalau anaknya itu ternyata sakit, qadarullah ya, sampai dirawat di rumah sakit. Jadi yang seharusnya hari ini kita tuh ada agenda lagi mau ke pantai lagi, ternyata di cancel, dan suami aku mendadak ngajak ke Jogja buat nyusulin anaknya si adiknya suami aku itu. Di sisi lain bapaknya suami aku, bapak mertua aku itu juga pengen ketemu cucunya juga kan, yang satu lagi yang di Jogja. Jadi kita nggak tega dan akhirnya ngedadak sore itu juga kita prepare ke Jogja. Terus habis dari Jogja baru besoknya tuh kita bablas ke Jakarta gitu loh guys. Nah di sini tuh kita udah sampai di deket gitu, udah sampai di mana sih, alun-alun Kulon Progo Yogyakarta gitu guys. Sebenarnya sampai sini tuh kita udah malam banget, jam 11 setengah 12-an gitu kan. Terus ya udah kita nginep dulu di rumah adiknya bapak mertua aku. Baru besoknya kita itu lanjut ke rumah sakit jengukin si ponakan aku itu. Nah ini udah sampai di rumah sakit, tapi nggak sempat nge-record pas di dalam kamarnya gitu loh, kasihan juga kan.
Lanjut ini setelah pulang dari rumah sakit, aku mau mampir dulu ke rumah. Kan mertuanya ada ipar aku guys. Jadi mertuanya ada ipar aku tuh punya usaha seafood gitu. Nah di pinggir danau gini. Terus punya wisata juga yang bagus banget. Jadi aku tuh sayang dong kalau misalnya nggak dimanfaatin ya kan. Terus aku minta aja naik perahunya sambil ngambil view-view yang bagus kayak gini tuh. Masya Allah tabarakallah. Nah ini bisa dilihat ekspresinya Kiana. Dia tuh takut tapi dia tuh penasaran. Jadi kayak seneng tapi takut gitu. The world's at peace in moments like these. I sip my coffee, feel the warmth inside, letting the day just gently glide. The sun dips low, the shadows play, everything slows down, it's the perfect day. With every breath the calm sinks in, this is where my joy begins. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. In these sweet moments, life feels new. And all I need is right here too. No rush, no race, just the afternoon glow. In this gentle time, I let everything flow. The world keeps turning, but I stand still, caught in the magic, the quiet thrill. In these sweet moments, I find my place. In the warmth of the sun, with a smile on my face. Morning's done, the day is won. The sun again set and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. My simple magic. Masya Allah tabarakallah, indah banget ya pemandangannya. Lanjut malamnya sebelum balik kanan ke Jakarta, kita nyempetin dulu ke Malioboro. Walaupun kalian bisa lihat sendiri betapa ramenya Malioboro ini ya kan. Parkir mobil tuh nggak bisa, kita tuh parkirnya jauh. Terus kita harus jalan lagi ke sininya, jalan kaki guys. Jadi kita tuh benar-benar nggak lama kesini, cuman beli pesanan orang, terus foto di logo Malioboro, habis itu kita pulang. Nah ini udah besokannya, kita udah menuju ke arah Jakarta. Kita balik kanan, kita cari duit lagi. Masya Allah tabarakallah, pokoknya nggak lupa bersyukur, nggak lupa bilang alhamdulillah sama Allah udah kasih kenikmatan yang luar biasa tahun ini. Semoga segala sesuatu yang udah dikerjain, yang udah dilalui itu berakhir dengan keberkahan. Semoga kita masih dipertemukan di tahun depan, diberi kesehatan selalu, biar tahun depan itu bisa ketemu dengan hari bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri kembali. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang udah setia nonton videonya sampai kelar. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you.